Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di video kali ini saya mau membahas tentang tafsir surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat maaf ya, agak batuk saya hari ini. Tapi walau saya agak tidak enak badan, saya tetap harus menyebarkan ilmu yang saya tahu, ilmu yang saya ketahui. Baik, saya lanjutkan. Ayat ini sering disalahfahami dan sering disalahgunakan. Dan sering disalahfahami. Oleh siapa? Oleh sebagian orang-orang sufi. Mereka bilang ini dalil bolehnya maulid. Padahal ayat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan maulid. Nah, apa tafsir dari ayat ini? Bagaimana para sahabat memahaminya? Orang-orang Arab terdahulu di Hijaz itu memahaminya. Jadi qul itu perintah, kata perintah. Katakanlah. Siapa yang diperintah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umat manusia. Semua umat manusia. Bifadlillah. Jadi berkat keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Jadi apa keutamaan dari Allah dan rahmat Allah itu? Nah, di sini dijelaskan yaitu wa huwa ma ja'ahum minallah minal huda wa dinil haq wa huwal Islam. Yaitu apa yang datang dari Allah dari petunjuk, yaitu berupa petunjuk dan agama yang benar, yaitu Islam. Jadi maksud dari ayat ini adalah seseorang membanggakan yaitu Islam, agama Islam. Fabidzalika falyafrahu. Maka dari itu, maka berbanggalah. Fa innal Islam, karena sesungguhnya Islam alladzi da'ahumullah ilaihi, yaitu yang Allah ajak kepada seluruh manusia untuk masuk Islam, wal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Al-Qur'an, mengikuti syariat Islam atas suruhan Allah, khairum mimma yajma'un min hutamid dunya wa ma fiha min az-zaharatil faniyah adz-dzahibah. Itu lebih baik daripada mengumpulkan harta-harta, kemewahan duniawi dan apa yang ada di dalamnya dari zahara. Zahara itu hal-hal yang indah, yang itu pasti faniyah, akan punah, akan habis, adz-dzahibah, dan pasti akan berlalu, akan pergi. Walidzalika amara ta'ala bil farh bidzalika faqala qul bifadlillah. Jadi karena itu Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bangga kepada
Islam, apa yang ada di dalam Islam. Alladzi huwal Quran, yaitu Quran, wa huwa a'zamu ni'mah wa minnah, yaitu Al-Quran adalah kenikmatan paling utama dan juga pemberian. Wa fadlan tafaddalallahu bihi ala ibadihi birahmatihi. Rahmatnya yaitu agama dan iman. Wa ibadatullah wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu. Jadi dan hanya beribadah kepada Allah dan mencintainya dan memahaminya. Mengetahui asma, ya, asma wa sifat Allah. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka dari itu berbanggalah pada Islammu, berbanggalah pada syariatmu, berbanggalah pada sunnah-sunnah yang Rasulullah perintahkan. Ini dalil dari Al-Quran, maksud dari ayat dari surat Yunus ayat 58. Bukan berbangga-bangga dengan ormas, bukan berbangga-bangga dengan partai, bukan berbangga-bangga dengan kebid'ahan, bukan berbangga-bangga dengan hal-hal pameran duniawi, ya, flexing. Biasanya orang kalau di medsos kan suka flexing, entah itu naik mobil mewah, entah itu tamasya, entah itu kemana, naik gunung, dan lain-lain. Yaitu itu adalah mata. Mata itu hal-hal yang sifatnya sebenarnya sifatnya mata'ud dunia, kenikmatan duniawi itu adalah mubah, ya, hukumnya mubah, tetapi sifatnya itu faniyah, akan berlalu. Semua itu akan berlalu. Sedangkan bangga dengan Islam itu lebih utama karena keislaman kita yang akan kita bawa nanti di alam kubur dan sampai hari kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu yang akan kita bawa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tanya status kita, kamu sudah menikah atau belum, tidak akan tanya kamu itu tampan atau jelek, tidak akan tanya kamu itu punya harta banyak atau sedikit, tapi malah sebaliknya, ya. Kalau kamu masih lajang, akan ditanya amalanmu, sholatmu, puasamu, juga apakah harta yang kamu dapat itu kamu infakkan, kamu belanjakan pada tempatnya, pada hal-hal yang Allah ridhoi atau hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Begitu juga yang sudah menikah, punya anak, nanti akan ditanyai juga, ya. Orang kaya akan ditanyai harta-hartanya. Orang yang punya jabatan juga akan ditanyai jabatannya. Semakin orang naik status itu, semakin berat, ya. Ibaratnya itu seperti sidang. Tanggung jawab orang atasan, sidangnya semakin lama. Sedangkan orang miskin, pas-pasan, sidangnya cepat, tidak lama. Ya. Begitu juga hari kiamat seperti itu. Ya. Semakin orang naik statusnya, sidangnya semakin lama. Semakin orang statusnya biasa, ya, harta-harta yang dia kumpulkan itu jelas dia infakkan, sidangnya cepat, ya. Punya hutang dan lain-lain, urusan-urusan lain. Maka dari itu berbanggalah pada Islam, bukan berbangga pada hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Sekian dari saya. Hakadha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi